Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Alfa Nugroho. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan topik baru terkait dengan keuangan dan sistem informasi, yaitu sekarang kita akan membahas tentang pajak. Nah, di video tentang perpajakan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebagian besar tentang perpajakan. Jadi, langsung kita mulai saja. Untuk analisis mobile apps perpajakan di Indonesia. Apa itu pajak? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah negara dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, kepemilikan, dan hal lainnya. Jadi, eh, secara umum, pajak adalah pungutan wajib yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, khususnya karena kita tinggal di Indonesia. Eh, untuk masyarakat Indonesia, ya, uang pajak ini akan disebarkan eh, kepada fasilitas-fasilitas negara, BUMN, serta pekerjaan-pekerjaan yang terkait kenegaraan lainnya. Seperti itu. Dan definisi pajak menurut para ahli ada oleh Mardiasmo. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan masuk ke dalam kas negara. Negara atau pemerintah bertugas melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa. Dan dari Rahmat Sutero, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara, khususnya negara Indonesia, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana posisi tersebut dapat dipaksakan tanpa memperoleh balas jasa. Manfaat pajak. Jadi, walaupun pajak dikeluarkan oleh rakyat, sebagian besar, pajak juga bermanfaat untuk rakyat. Manfaat pajak yang pertama adalah rakyat bisa menikmati fasilitas umum serta infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Contohnya yaitu jalan tol. eh, Sebagian dananya adalah eh, teralokasi dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pertahanan dan keamanan negara. Manfaat pajak untuk pajak yang ketiga adalah menjalankan program pelestarian lingkungan hidup serta budaya. Selanjutnya, ada manfaat pajak untuk negara. Yang pertama adalah membiayai pengeluaran reproduktif. Pajak bisa menutup pengeluaran reproduktif yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti pengeluaran pada bidang pengairan dan pertanian. Yang kedua, yaitu membiayai pengeluaran negara, contohnya yaitu untuk proyek pengiriman barang ekspor. Ketiga, membiayai pengeluaran yang tidak bersifat self-liquidating serta tidak reproduktif. Contohnya adalah biaya yang harus dibayarkan untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya ada fungsi pajak. Terdapat 4 fungsi pajak yang dapat diketahui. Antara lain, yang pertama ada fungsi regulasi, seperti menanggulangi inflasi dalam negeri, memberikan pendanaan pada industri ekspor, serta memberikan proteksi pada hasil produksi barang dalam negeri. Fungsi yang kedua ada fungsi anggaran. Pajak juga bisa menjadi sumber pendapatan untuk mengalokasi anggaran, baik pusat maupun daerah. Fungsi stabilisasi. Fungsi pajak yang ketiga adalah stabilisator kondisi ekonomi sehingga suatu negara tidak mengalami krisis ekonomi. Serta fungsi yang keempat, yaitu fungsi distribusi atau pemasaran. Fungsi pajak yang terakhir adalah alat untuk meratakan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya adalah jenis pajak. Pajak berdasarkan sifat pajak, ini ada sifat pajak yang subjektif. Pada jenis ini, pajak diambil berdasarkan subjeknya. Contoh yang bisa ditemui adalah pajak kekayaan serta pajak penghasilan per periode tertentu. Serta ada pajak objektif. Untuk jenis pajak objektif, pajak diambil berdasarkan objeknya. Contoh yang dapat dijumpai adalah pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea materai, dan lain-lain. Juga ada pajak berdasarkan lembaga pemungutan pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat antara lain ada bea materai, pajak pertambahan nilai atau PPN yang di restoran-restoran atau
penjualan produk yang memang menerapkan pajak perdagangan nilai itu sendiri. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan, yaitu PBB, yang setiap tahun masyarakat yang mempunyai rumah atau tanah itu harus membayarkan pajak bumi dan bangunan karena masyarakat juga menggunakan istilahnya memiliki tanah di Indonesia gitu ya, dikelola oleh negara. Juga ada pajak penghasilan atau PPH serta pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selanjutnya ada pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah khususnya provinsi yaitu bea meterai juga. Sebenarnya hampir sama ya, karena ini sebagian dari birokrasi juga tentang pemungutan pajak, cuma cara penyalurannya aja. Selanjutnya, ya, itu adalah sedikit tentang pengertian pajak. Selanjutnya kita akan langsung hmm, mencoba menganalisis eh, mobile apps yang digunakan, yang bisa digunakan untuk monitoring atau melihat transaksi pajak-pajak yang bisa dilakukan. Oke, kita pindah ke mobile. Nah, di sini sudah masuk ke gadget saya ya. Saya akan menggunakan aplikasi yang dinamakan Sentuh Pajak Kobar untuk melihat apakah perpajakan ini bisa kita lihat secara langsung melalui aplikasi-aplikasi mobile di gadget kita. Nah, kita sudah masuk ke aplikasinya, kita seperti utamanya ya. Sebenarnya ini adalah aplikasi dari satu kabupaten tertentu, yaitu seperti namanya, Sentuh Pajak Kobar. Ini hanya, bukan hanya, sepertinya ini dibuat oleh eh, developer dari Kabupaten Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah, kalau teman-teman tahu ya. Nah, di sini ada informasi-informasi yang dapat dilihat terlebih dahulu. Ini seperti eh, ada apa namanya informasi tentang Kabupaten Kota Waringin Barat untuk tentang perpajakan lainnya. Nah, di aplikasi ini teman-teman bisa lihat pajak bumi dan bangunan. Bisa klik di sini. Nah, di pajak PBB bisa kita lihat pelayanan, ada salinan SPPTB, pendaftaran PBB, pembentukan PBB, dan mutasi PBB. Dan ini sebetulnya bisa dilihat ya teman-teman. Sepertinya formulir mutasi PBB hanya aktif di hari kerja dan jam kerja, tidak bisa diakses di jam 2 pagi di jam saya tag video ini. Jadi bisa kita lihat di menu lain seperti menu pengecekan, ada cek tunggakan, cek tagihan, juga cek melalui nomor induk kependudukan, juga cek melalui nomor sertifikat PBB. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, bisa teman-teman coba sendiri. Dan mengapa saya memilih aplikasi ini? Saya memiliki alasan tertentu. Nah, selanjutnya ada menu pembayaran juga. Dan di sini yang paling umum jika teman-teman ingin membayar tagihan, ya bisa teman-teman lakukan di menu pajak PBB lalu ke menu pembayaran. Sini teman-teman. Di sini teman-teman perlu memasukkan nomor NOP dan tahun pajak yang ingin teman-teman bayarkan. Tuh, dan bisa cek pembayarannya lalu bisa membayar lewat aplikasi Sentuh Pajak Kobar ini. Kembali lagi, di sini juga ada BPHTB. Seperti menu-menu sebelumnya, BPHTB ini merupakan adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
dapat diartikan yaitu pajak yang dikenakan atas pengelolaan hak tanah atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang dibangun oleh orang pribadi atau badan pembangunan tertentu. Di sini juga bisa cek tagihannya dan bisa melakukan pembayaran tagihan. Dan di sini juga ada menu pajak lainnya, yaitu bisa melakukan pendaftaran NPWPD, juga pendaftaran NOPD, serta pelaporan SPTPD. Dan seperti ini juga berorientasi ke daerahan ya, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan pengecekannya bisa dicek tagihannya serta pembayarannya juga. Di menu lainnya, ya, ini ada PJS, ini seperti penentuan lokasi. Mungkin seperti ada uh, ini ya, yang harus dibenarkan ini. Untuk menu-menu lainnya sebenarnya bisa diakses juga di kolom riwayat. Di sini jika teman-teman sudah melakukan pembayaran tagihan bisa dilihat di kolom riwayat ini. Juga ada akses QRIS. Nah, kebetulan modul di aplikasi Sentuh Pajak Kobar ini ter sebenarnya belum tersedia ya. Jadi akan mungkin oleh developer yang akan dikembangkan lah terlebih lanjut. Di sini ada uh, terpesan juga, dan yang terakhir di sini ada profilnya. Jadi ketika teman-teman memulai aplikasi ini harus daftar terlebih dahulu menggunakan beberapa cara, dan di sini saya menggunakan email. Nah, itu sedikit tentang mobile apps terkait perpajakan. Nah, kembali ke pertanyaan awal, kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Eh, Sebenarnya tidak ada alasan khusus mengapa saya mengambil mobile apps yang terorientasi ke daerahan, tapi yang saya lihat adalah mulai dari pengembangannya, sepertinya ini adalah pengembangan pajak yang seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga kedaerahan lainnya seperti itu. Karena yang saya lihat dari aplikasi-aplikasi lainnya, yang terkait perpajakan itu semuanya berbayar ya, entah itu eh, konsultasi terkait perpajakan, serta cara tidak ada eh, aplikasi yang terorientasi tentang perpajakan itu sendiri. Jadi hanya terkait edukasi-edukasi yang eh, difasilitasi oleh aplikasi tersebut, dan edukasi tersebut berbayar seperti itu. Ketika teman-teman ingin melakukan pembayaran pajak, selain melalui aplikasi ya, bisa melalui e-commerce yang tersedia seperti Tokopedia atau Shopee, yang teman-teman bisa lakukan pembayaran pajak di situ gitu. Nah, saya akan tunjukkan sedikit ya bagaimana cara membayar pajak di aplikasi e-commerce. Saya contohkan di aplikasi Tokopedia. Di sini teman-teman bisa pilih di bagian transaksi ya sepertinya ya. Nah, top-up dan tagihan. Nah, salah satunya teman-teman bisa lihat di kiri atas ini, di lewat e-commerce Tokopedia ini teman-teman bisa membayar pajak bumi dan bangunan. Nah, tentu di sini di e-commerce menunya lebih lengkap ya. Teman-teman bisa pilih provinsi, tempat teman-teman tinggal, misalkan DKI Jakarta yang bercontoh, dan di PBB DKI Jakarta kebetulan tahun ini 2024, dan masukkan nomor NOP-nya, nomor objek pajak, dan di sini ada promo-promo ya. Setelah nomor objek pajak yang diisi, teman-teman bisa melanjutkan pembayaran pajak teman-teman seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kembali ke pembahasan mobile apps pajak. Nah, menurut saya aplikasi Sentuh Pajak Kobar ini merupakan aplikasi yang cetusan bagus,
karena bisa memonitoring pajak per kedaerahan gitu. Jadi memudahkan masyarakat di daerah tertentu jika ada yang ingin melakukan pengecekan pajak sampai pembayaran pajak seperti itu. Dan ini semoga bisa diimplementasikan ke daerah-daerah lainnya seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan mobile apps perpajakan ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.